Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan kaidah penggunaan tanda baca. Namun sebelum itu, ya, perkenalkan, nama saya Andreas Agil Munawidya. Pasti sudah tahu semua ya, guru bahasa Indonesia di sini di SMK ITS Bukit. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, yuk, mari untuk keberkahan, untuk hal-hal yang kemudian nanti akan mendapatkan ilmu ya turun dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Sehat ya? Sehat? Tentu sehat ya, insyaallah ya. Kalau tidak sehat tidak mungkin bisa berada di sini. Yang masih sakit atau mungkin yang kurang enak badan, yuk sama-sama. Semoga dengan belajar seperti ini nanti ya malah menjadi sehat gitu kan, atau setidaknya punya bayangan ke depannya, ya Allah, dengan belajar insyaallah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, ya, kewajiban, dan nanti situ Allah akan menolong menyehatkan kita. Allahumma amin. Baiklah, langsung saja ya. Jadi seperti yang sudah Pak Andre sampaikan pada kesempatan hari ini, kita akan belajar dua hal. Namun yang pertama kita akan belajar terkait dengan penggunaan tanda baca. Ya, pada kesempatan hari ini sudah ada soal bisa dilihat ya. Mari kita baca dulu dengan saksama sekilas saja, karena sekali lagi dalam menjawab soalan ini atau bagaimana sih kaidah penggunaan tanda baca yang tidak tepat, maka tentu kita harus membacanya secara scanning. Kalau tanda baca berarti apa? Rata-rata oke, ya, titik koma, betul, titik koma gitu ya, kurung, boleh kurung ya, tapi di sini satu kurung itu bukan ya, tenang saja itu bukan ya, koma, apalagi titik, nah cuma dua itu ya, rata-rata cuma dua itu. Dan kalau kita bicara ke teorinya dulu, saya sampaikan di sini bahwa menurut ejaan dari Kemendikbud setidaknya ada 14 ya, ada 14 rumus tanda koma ya, termasuk juga tanda titik ya, tapi hari ini kita akan belajar koma. Kenapa? Bisa dilihat di sini yang banyak rumus adalah koma. Di kalimat pertama pada umumnya koma ya. Nomor 2, semua obat adalah racun, koma. Hal itu menyadarkan kita bahwa koma. Nomor 4, masyarakat menaruh harapan besar bla bla bla, koma. Tetapi yang terakhir ada 1, 2 ya, komanya. Oke ya, bisa dilihat ya. Jadi ada di kalimat 1 sampai kalimat 5 ada koma-komanya, dan hari ini kita akan belajar kaidah penggunaan tanda baca, lebih khususnya adalah koma ya, dalam sebuah kalimat. Yang benar yang mana sih? Yang tidak benar mana sih? Yang tepat yang mana sih? Oke, kita pelajari bersama. Kita bisa lihat pilihan jawaban sudah jelas ya, hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Artinya semua ini masuk, maka jangan sampai nanti tidak dibaca semua. Oke, yang pertama menggunakan teknik scanning tadi, kita bisa lihat koma mana yang kemudian merasa janggal. Nah, anak sekalian, biasanya nih ya, kalau misalnya kita sering membaca, kita suka membaca, kadang ada koma-koma yang kayaknya kok aneh gitu kan. Oke, ya. Kita sekilas membaca. Pada umumnya koma orang. Ketika di sini ada orang, ini berupa subjek, dan ada kata pada, ini adalah konjungsi, maka tentu ini lumrah, wajar gitu kan. Walaupun begitu, aku tidak akan pernah membencimu. Aku tidak akan membencimu walaupun begitu. Nah, itu kan kalimat baliknya. Jadi konjungsi ditaruh depan dulu. Setelah itu selesai dan ketemu dengan subjek, maka sebelum subjek dikasih koma. Nomor 1 tepat ya kan, yang sedang dibahas adalah yang tidak tepat. Oke, lanjut nomor 2, kecuali. Nah, rumus dari penggunaan koma ketika bertemu dengan konjungsi yang ada di awal ataupun akhir. Maksudnya gimana? Oke, koma kecuali. Nah, kecuali memiliki ini ya sifat ya, sebelum kata kecuali maka harus ada koma. Jadi betul bahwa nomor 2 semua obat adalah racun, koma kecuali. Ya, jadi
Jadi nomor 2 betul ya. Sekarang kita ke nomor 4. Kok nomor 4 sih Pak? Nah, udah mulai curiga nih, ya. Mesti curiga, nggak masalah ya. Kita ke nomor 4 dulu. Masyarakat memenuhi harapan yang besar akan obat, tetapi khusus untuk yang ini, tetapi adalah konjungsi juga. Khusus untuk konjungsi tetapi, maka komanya berada di setelah atau sebelum? Sebelum, betul. Maka betul ya, koma tetapi. Ada lagi? Tapi. Namun kalau bisa tidak koma. Titik, namun koma. Nah, maka namun koma itu juga mempunyai rumus yang sama seperti kecuali. Ada lagi? Ada. Ya. Ini informasi sekilas ya. Jadi ada kata namun, koma. Tapi hati-hati, n-nya harus besar. Kenapa? Karena memang ini menjadi awal kalimat untuk menegasikan. Bla 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 bla. Namun berikutnya apa? Akan, koma. Akan tetapi, koma. Ya. Ada lagi. Bahkan, koma. Nah, yang seperti ini biasanya digunakan untuk paragraf atau teks non fiksi. Ya, wajarnya seperti itu. Dan ada lagi, ada dan koma atau koma. Pernah lihat seperti ini? Pernah? Kalau pernah, maka kata biasanya boleh muncul. Tetapi ini ya, ini konjungsi di awal hurufnya juga kapital. Tetapi hati-hati, ini biasanya muncul di teks-teks yang fiksi. Jadi boleh. Nah, maka nomor 4 betul? Betul ya. Sebelum kata tetapi atau konjungsi tetapi ada kalimat koma dulu. Nomor 5. Obat, koma penggunaan, koma dan ya. Ini betul ya. Kenapa? Ketika ada pemberian, ada 1, 2, 3 hal. Ya. Kemudian sebelum dan, hati-hati sebelum dan ini juga konjungsi, maka dikasih koma. Kenapa? Karena sudah ada 3 hal yang dijelaskan, 3 pemberian, 1, 2, dan 3. Maka 1, 2, dan 3. Maka betul jawabannya nomor 5 itu tepat. Jawabannya sih mohon maaf, itu tepat ya secara penggunaan kaidah tanda baca. Tinggal sisa apa? Nomor 3 betul. Maka jawaban yang tidak tepat adalah nomor 3. Kenapa? Setelah bahwa. Adakah tadi kita tulis di sini? Tidak ya, maka namun akan tetapi bahkan dan atau setelahnya ada koma. Bahwa tidak menggunakan koma. Maka tekniknya seperti apa? Mudah sekali. Ketika menemukan kata bahwa, dia adalah penjelasan. Nah, penjelasan tentu tidak diawali dengan sebuah konjungsi. Bahwa diizinkan, bahwa dalam mengkonsumsi obat kita harus bla bla bla, sehingga tidak perlu menggunakan koma. Ya. Oke, sudah paham ya, sudah jelas. Maka kaidah penggunaan tata bahasa ini, tanda baca ini, mohon maaf, untuk khusus koma, silakan tadi sudah disampaikan oleh Pak Andre. Hati-hati sebelum dan setelah konjungsi boleh muncul koma, tapi harus hati-hati mana yang tidak, mana yang boleh, ya kan? Khusus untuk bahwa itu bukan sebuah konjungsi untuk ya tadi ya setelah tanda baca ada koma atau tidak, karena dia menjelaskan sehingga langsung saja dijelaskan bahwa bla bla bla, tidak perlu ada koma. Pembahasan pertama sudah selesai. Ada pertanyaan? Belum ada? Paham ya? Oke, bahasan kedua ya, berkaitan dengan kalimat tidak efektif. Dalam sebuah paragraf ada kalimat ya yang akhirnya menjadi sebuah paragraf yang utuh, tapi di sini ada yang tidak efektif. Ya, kita akan cari bersama. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalimat, dan otomatis kalimat 1 dan kalimat 2 tidak perlu kita bahas. Kenapa? Nah, kita bisa lihat ya. Jadi pertanyaannya hanya ada di nomor 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke ya. Jadi mari kita lihat kalimat yang tidak efektif ada di kalimat keberapa. Nah, kita bisa lihat kalau kalimat efektif ya, sedikit informasi dari kami, dari Pak Andre, bahwa ada 5 hal yang menandakan kalimat itu efektif. Yang pertama adalah kesepadanan ya. Jadi strukturnya sepadan ya. Kemudian kedua adalah kehematan kata. Kita bisa kasih contoh ya, kalau kita bicara hemat, maka ada contoh. Ketika ada kata sangat, maka tidak perlu ditambahkan sekali ya. Ini tidak efektif. Contoh,
sangat cantik sekali, tidak efektif. Wah, amat sangat indah, tidak efektif. Kenapa? Ada kata amat sangat. Cukup satu saja, itu ya yang dimaksud dari kehematan kata. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, tadi yang 5 tadi Pak Andre sampaikan, cukup itu saja dulu ya. Kenapa? Karena ternyata memang ada satu lagi, mohon maaf ya, tadi kok cukup itu, satu lagi ya, bahwa hati-hati dalam penggunaan konjungsi. Kalimat tidak efektif berhubungan dengan konjungsi juga. Maka di sini kita bisa lihat kalau Pandai sudah mengatakan konjungsi, mari kita scanning bersama. Kalimat nomor 3, 4, 5, 6, dan 7. Nomor 3 dulu kita baca. Salah satu caranya adalah dengan mendukung vaksinasi. Adalah dengan. Ada kata adalah dengan. Boleh tidak? Seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita menggunakan rumus juga pakai struktur bahasa Inggris ya. Tadi Pak Andre bilang ada namanya kesepadanan struktur. Adalah dengan. Kalau cuma tinggal kata dengan boleh nggak? Salah satu caranya dengan mendukung vaksinasi COVID dari pemerintah. Boleh. Ya. Sehingga adalah dengan mungkin tidak begitu efektif. Maka kita kasih tanda dulu. Ya. Nomor 3. Nomor 4. Melalui gotong royong antara dunia usaha dan pemerintah, kita yakin. Nah, ya, ketemu lagi materi konjungsi. Tadi masih ingat ya? Jadi ada kata kita. Ini adalah subjek. Konjungsinya mana? Melalui bla 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 ketemu kata kita, ketemu subjek, maka sebelumnya ada koma kan? Betul. Nomor 4, efektif nih. Ya dibaca, bolehlah. Kita yakin akan mampu kembali memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi. Terasa masih efektif. Jadi kalimatnya efektif. Kalimat yang ketika dibaca, kita bisa paham nih. Oh, tidak ada yang aneh gitu. Susunannya tadi kan, kata-katanya hemat tidak gitu kan. Maknanya jelas tidak langsung gitu. Kalau misalnya berbelit-belit ya, atau pleonastik ya, berlebih-lebihan, nah itu menjadi tidak efektif. Ya, pleonastik tadi ya, tadi apa-apa pleonastik itu loh yang buat bungkus, nah itu plastik ini. Pleonastik ya, tadi ada yang kemudian menanyakan apa sih Pak pleonastik ya, ini berlebihan, pleonasme, turun ke bawah itu pleonastik. Gak perlu turun ke bawah, turun saja atau ke bawah. Ya, ke atas, naik ke atas, ya kan? Naik kan mesti ke atas, maka naik saja atau ke atas. Lanjutkan. Nomor 5 sekarang, demi mensukseskan vaksinasi. Nah, ada yang mencurigakan, Pak, mensukseskan apa menyukseskan? Nah ini ya, oke, nggak apa-apa. Kita anggap sebagai salah satu bentuk kata aja ya, yang kayaknya kurang efektif nih. Harusnya menyukseskan Pak, bukan mensukseskan. Boleh, nggak apa-apa. Ya tadi ada yang makanya aneh Pak. Tapi kita baca satu kalimat itu penuh. Demi bla 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 di dalam negeri. Kadin, nah, ya. Demi berarti sama seperti kaitannya dengan melalui, ya. Maka ketemu dengan kata subjek tadi kadin, ya. Ini menjadi boleh. Sekali lagi, materi tadi pertama berhubungan erat dengan materi kedua hari ini. Tapi bedanya kita mencari yang tidak efektif sekarang. Yang tadi, yang pertama cari konjungsinya, tanda bacanya ya, koma ya, berhubungan dengan konjungsi. Di sektor setengah menggelar, oh, boleh ya. Nomor 5, rasa efektif. Nomor 4, efektif. 5, efektif. Nomor 3, agak-agak kurang efektif. Ya, nggak apa-apa. Kita belum jawab dulu. Nomor 6, langkah tersebut menjadi bukti konkret pihak swasta dalam membantu meringankan beban pemerintah dalam. Oh sudah, ya. Ini ujaran ya, kalimat langsung dan ketika dibaca efektif, maknanya jelas, lugas. Langsung dapat, oh iya, langkah tersebut menjadi tidak ada yang kemudian menjadikannya tidak efektif. Soalnya jelas ya untuk kalimat nomor 6. Sekarang 7. Melalui program vaksinasi yang dilakukan tersebut, maka mencurigakan sekali. Ada kata melalui, ada kata maka. Dua konjungsi, bolehkah muncul dalam satu kalimat? Oke, betul, tidak boleh. Walaupun di sini ada koma, bla 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 koma maka. Sebelum kata maka memang ada koma. Tetapi hati-hati, ada juga yang mengatakan tidak ada koma. Kenapa? Kalau di depannya tidak ada kata jika. Saya melakukan ini, maka saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Itu ada komanya tuh. Tapi kalau jika gini-gini, koma maka. Tapi sekali lagi ada yang bilang jika dan maka itu juga tidak menjadi pasangan efektif ya. Tapi apalagi ini melalui bla 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 maka nomor 7 ya, kalimat nomor 7 sangat tidak efektif. Nomor 3 masih boleh. Adalah dengan, walaupun kalau adalahnya ini diambil
caranya dengan itu lebih efektif, tapi nomor 7 lebih tidak efektif dari nomor 3. Maka kalau misalnya boleh hanya menjawab satu jawaban, nomor 7 yang tidak efektif. Tetapi kalau ini bentuknya pilihan ganda kompleks, misalnya kan ya, cepat mana? Nomor 3 juga menjadi tidak efektif karena harusnya ada yang bisa lebih hemat, dihilangkan. Caranya dengan, tidak perlu ada kata adalah dengan. Tapi kalau ada adalah dengan boleh nggak? Masih boleh, lebih boleh daripada melalui program, maka itu sangat fatal, sangat tidak efektif. Gitu ya. Jadi semoga paham. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Terima kasih itu saja yang bisa kami sampaikan untuk 2 pertemuan ini, 2 materi ini, dan mari kita simpulkan bersama-sama. Ada yang mau menyimpulkan? Nah ya. Oke, terima kasih. Ya, simpulannya adalah penggunaan tanda baca dalam sebuah kalimat konjungsi itu akan menjadikan kalimat itu efektif atau tidak, dibaca enak atau tidak. Dan akhirnya, ya, jangan sampai kita nulis tuh bablas terus nggak ada tanda bacanya, nggak ada konjungsi yang bisa menghubungkan antara satu kalimat klausa dengan yang lainnya. Tapi juga harus hati-hati dalam penggunaannya. Terima kasih. Mari kita tutup ya pembelajaran kita pada hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Andre pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.